Semua keluarga besar lebaran di lokasi Iya, jadi awalnya ya keluarga aku dulu nih, Fas, Zafi datang. Terus ketika pas lebarannya ada kakak-kakak datang. Jadi mereka, ya kita kan sebenarnya kan anak kecil ya, maksudnya paling kecil gitu ya. Harusnya kan kita yang ngedatengin mereka, tapi mereka ngedatengin kita semua gitu. Terus ada beberapa temen yang meluangkan waktunya di hari lebaran, Masya Allah datang bawain makanan, menghibur. Itu yang jadi ngebuat kita kayak nggak terlalu berasa lah lebaran di rumah sakitnya gitu, karena ada orang-orang yang sayang sama kita yang datang gitu. Terus kayak support dari teman-teman semua pada ngubungin, pada komenin, terus pada bilang minum ini segala macam. Semoga ini banyak yang ngedoain. Itu kayak apa ya, support system lah buat kita, termasuk yang menguatkan kita juga gitu. Dan ya aku pribadi juga di sini juga apa ya, belajar banget dok di sini bener. Makanya ada yang bilang lo bener-bener belajar jadi bapak ya pada saat ketika keluarga ada yang sakit. Oh iya benar ternyata. Ya udah, memang harus standby 24 jam, apalagi ketika istri dan anak yang sakit gitu. Kalau salah satu mungkin kita bisa bantu membahu gitu ya untuk menolongin anak kita gitu. Tapi ketika istri dan ini kan kayak wah dua-duanya sakit, ya udah kita harus mungkin ya enggak, ya tugas mungkin seorang bapak dan belajar jadi bapak-bapak yang baik. Ya udah kurangin waktu tidur, Virus butuh ke kamar mandi, untuk urusan kamar mandinya ya sama kita. Ejas yang setiap saat ke kamar mandi lagi-lagi gitu kan. Ejas yang takut lampunya mati terus kebangun Dedi gitu. Ejas yang setiap mau diambil darah selalu Dedi atau segala macam. Aduh, bersyukur banget, makanya aku bilang ini pembelajaran banget. Akhirnya kita dapat pembelajaran bagaimana mensyukuri nikmatnya hidup sehat gitu ketika sakit seperti ini, dan pembelajaran kalau ketika kita sakit dalam kondisi atau momen-momen tertentu ternyata kita juga tetap, apalagi lebaran pastinya ya, kita juga gak menghilangkan kewajiban kita sebagai umat beragama untuk beribadah juga. Kita bisa tetap takbiran kalau di rumah sakit, kita bisa tetap sholat id walaupun di dalam kamar, kita bisa tetap bersama keluarga dan mungkin bersilaturahmi gitu kan ya. Banyak hikmah yang bisa didapat lah sekarang. Berarti Eja sendiri itu terkena DBD karena benar dari mamanya atau gimana sih gitu? Ya, memang DBD ini satu penyakit infeksi yang menular melalui nyamuk ya, yang sudah kita tahu. Ya, kemungkinan besar kalau di anggota keluarga kita atau tetangga kita ada yang kena DBD, artinya kita harus hati-hati. Makanya kemarin saya juga bapak-bapak, rumah sudah disemprot belum? Lingkungan udah dikasih tahu belum? Lingkungan harus disemprot. Nah, termasuk kalau ada genangan-genangan air, tolong dibersihkan. Nah, itu. Jadi kemungkinan besar memang ada mendapat infeksi dari keluarga orang dekat ya biasanya begitu, atau teman sekolah gitu. Jadi biasanya kalau ada begini di rumah, di lingkungan, di sekolah anak, kita harus kasih tahu biar semuanya bisa dilakukan pencegahan. Oke, pas dokter bilang gitu kita langsung laporan ke RW. Akhirnya RW langsung antisipasi fogging gitu. Ya, fogging. Mas Wandi, sebelum keluarga itu pada kena DBD, tadinya lebaran rencananya mau kayak apa tuh? Tadi lebaran seperti biasa, kita akan keliling ke rumah, pertama ke rumah mamanya Virus dulu, karena dekat dari rumah kita tinggal. Habis itu ke tempat mama aku, kumpul keluarga besar, kita akan keliling-keliling, dan nyiapin baju lebarannya, dan nyiapin planning-planningnya. Ejas juga sama Fas puasanya sebenarnya hampir full kalau dia nggak sakit gitu. Masya Allah banget, habis itu kita mau jalan-jalan karena mereka dapat reward buat itu gitu kan. Tapi ya udah, qadarullah kita harus lebaran di rumah sakit. Ya udah, jadi yakinnya kita jalani sekarang. Sebenarnya aku sama anak-anak tuh punya utang. Nanti begitu kita keluar, kita langsung ke mall ya, jajan ya, kan kalian udah dapat lebaran buat kalian. Tapi tiba-tiba tadi aku baru tahu dari dokter nih harus istirahat 2 minggu, gimana dong? Aku jadi gak enak sama anak. Udah istirahat tuh boleh, jalan-jalan biasa boleh, cuma olahraga berat jangan. Oh gitu ya. Jalan-jalan di mall nggak apa-apa. Nggak apa ya? Saya diajak juga ya Pak. Intinya jangan terlalu lelah ya dok. Ya, jangan istilahnya olahraga yang berat gitu. Kita jalan biasa dikit boleh, nggak apa-apa kok gitu. Olahraga yang ringan-ringan, lari-lari kecil ya, anak kecil namanya nggak mungkin yang kembali lari gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi nggak apa-apa ya, itu jangan, yang penting jangan Tidak diforsir ya, gitu, Dok? ya. Tapi memang benar sih, kadang orang nganggap sepele ini sih ya. Jadi awalnya aku juga gitu udahlah di rumah aja,
kasih aja vitamin, kasih obat demamnya, banyakin cairan apa segala macam. Ternyata nggak segampang itu. Ternyata kalau misalnya, makanya ada bilang udah harus dibawa ke rumah sakit karena kita nggak pernah tahu siklusnya itu kan, yang naik turunnya gitu. Takutnya kalau tiba-tiba memang kurang cairan banget, terus anak-anaknya ya drop, kondisi kayak Ejas yang susah banget makan, susah banget minum, nauzubillah min dzalik, kayak takutnya kan ya nauzubillah ya, takutnya nggak ketolong. Makanya memang bener sih harus dibawa ke rumah sakit, apalagi kondisi anak-anak yang susah itu gitu. Kadang yang kita kasih minum aja ternyata cairannya masih kurang, udah diinfus aja ternyata cairannya masih kurang gitu. Ini lebaran apa ya yang bisa dibilang tahun ini banyak hikmah banget sih. Karena aku sama virus bilang gini, kalau kita nggak nyangka ya sama-sama ngalamin lebaran tahun ini kayak gini gitu. Karena kalau kita lihat di Instagram, media sosial, teman-teman lagi pada di sini, lagi pada pakai baju bagus, lagi pada kumpul, atau bahkan ngeliat keluarga kita sendiri yang lagi tetap merayakan lebarannya itu lagi ya berkumpul, happy, kita di sini ya gitu. Kadang oh ini ada hikmahnya lah. Dia kok bisa sakit ya, kita sama-sama sekeluarga udah mau lebaran gitu ya. Ternyata memang udah dulu harus dijalani. Mas, ada penurunan berat badan dari Kairos sama Aegis ini? Aku belum nimbang sih kayaknya kemarin kayak masalah itu. Tapi yang pasti kayaknya sih akan turun ya, karena susah banget makan gitu mereka, susah banget makan, minum pun juga harus dipaksain. Ya itu ngandelin infus lebih banyak ya dok ya ternyata. Ketika dirawat ya karena ada pertolongan infus itu gitu. Takutnya kalau sendiri agak susah. Mungkin ada juga banyak orang yang bisa melewati infus dengan gampang. Ya kondisinya anak sama tidak. Mas Sony, kan lebaran sudah masak-masak di rumah, opor atau rendang atau ketupat gitu. Dibawa nggak sih makanan gitu? Iya, aku bawa. Jadi pas pertama ke rumah sakit kita memang nggak bawa apa-apa gitu kan, karena kan kaget ya, tiba-tiba harus dirawat, langsung berangkat apa segala macam. Nah besoknya pas malam takbiran, anak-anak nyusul pas sama Zafi yang bontot, suruh nyusul, gue bilang bawa aja baju lebaran mereka biar mereka ngerasain lebaran, walaupun akhirnya nggak kepake juga gitu kan. Nah kita pikirnya tadinya apa ini masuk sembuh nih, masuk rumah sakit, ternyata nggak tahu harus ngelewatin fase kritis kayak gini gitu. Terus aku bilang kita kan udah siapin ketupat, udah siapin opor, dan segala macam hati gitu ya, dibawa aja. Nanti kita rayain lebarannya di rumah sakit, dibawa di sini. Dan untungnya masya Allah sama rumah sakit boleh, bahkan kita minta tolong panasin. Kita tolong panasin ya, banyak banget loh kita bawa, bener-bener banyak, karena tadinya memang disiapin buat keluarga besar yang mau datang ke rumah atau tamu yang mau datang ke rumah. Udah biar nggak basi kita bawa semua, kita rayain lebaran di sini, bahkan sampai kue-kue kering yang buat lebaran yang ada di rumah kita bawa semua dong. Jadi di rumah di kamar udah kita set up ya buat suasana lebaran aja gitu. Sampai tadi aku bilang pegawai yang memang nggak pulang, yang harusnya mereka ikut ngerayain lebaran sama kita suruh datang pakai baju lebarannya, yuk kita sama-sama sholat id di sini berjamaah, habis itu kita makan ketupat sama-sama, udah kita kumpul-kumpul aja di sini. Oke, ada lagi teman-teman? Terima kasih ya. Terima kasih Mas Sony.